hitung. Kita lebihin nanti ya. Ya, 17. Oke. Oke, selamat sore Pak Abdul, Bu Yayu. Kita ketemu di sini. Selamat sore Bu Dati. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Bu Dati, selamat sore Bu Yayu. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore semua. Kita ketemu di sini di dalam kelompok 1 ya. Kalau saya sama Pak Abdul Latif sudah pernah berkelompok Bu Yayu. Saya belum pernah. Terima kasih. Beliau sangat hebat itu, biar cesplung nih otaknya tuh. Waktu coaching kita ya Pak Abdul ya. Iya, cepat ya. Bu Dati luar biasa juga tuh. Penasehat kita itu kalau di PP dulu Bu, Pak Abdul itu Bu. Oh gitu ya. Oke deh. Ya, Oke, kita kebetulan bahas link saya yang dipakai untuk bertemu. Apa yang perlu kita diskusikan ini? Jadi kita masing-masing mengajukan judul gitu ya sesuai dengan eksplorasi konsep yang kita ajukan sama Bu Fasilitator Pemandu ya, Bu Penny ya. Silakan dari Bu Yayu dulu. Ya, kemarin sebelum itu kita buka dulu Bu, seperti biasa untuk membiasakan memulai kegiatan kita buka dengan doa gitu ya. Iya. Oke, Pak Abdul boleh memimpin doa? Siap. Bu Yayu yang biasa memimpin doa tuh. Ya, dilempar-lempar. Ya, mari kita berdoa menurut agama ini aja ya, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan sore hari ini biar berjalan lancar, tidak ada gangguan sinyal juga, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama memulai kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Yayu. Atau Pak Abdul yang mengatur jalannya diskusi, silakan. Oke, belum dibuka itu Pak. Masih mood Pak. Terima kasih Bu Darti dan Bu Yayu atas kesempatan untuk memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya sehingga kita bisa bertemu di ruang kolaborasi di diskusi kelompok kita Bapak dan Ibu. Seperti yang mungkin Bapak Ibu Dati dan Bu Yayu kita semua membaca di LMS sudah memahami apa yang harus kita lakukan di ruang kolaborasi kita pada sore hari ini. Nah, untuk itu sesuai dengan langkah-langkah yang harus kita lalui sesuai dengan LMS, mungkin kita akan berbagi dulu, sharing dulu, kira-kira dari kita semua sudah tentu memiliki rencana perubahan yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing, gitu ya. Mungkin dalam hal ini nanti setelah kita sama-sama sharing, sama-sama kita berbagi, kita akan menyepakati satu judul atau satu program yang akan kita angkat, kita diskusikan di ruang kolaborasi ini, dan ini jadikan hasil dari ruang kolaborasi kita. Mungkin ada saran atau pendapat dari ibu-ibu sebelum kita memulai lebih lanjut? Iya, gini aja Pak, kita mengajukan judul, mungkin apakah kita mau buat judul baru atau kita nanti kemudian kita akan lihat kira-kira mana yang dapat kita buat di dalam kelompok ini ya, supaya bisa mengena ke voice VOC ya, voice dan owner dan juga PCO, voice dan ownership ya, kepemilikan murid itu. Gimana kalau seperti itu Pak? Ini mungkin saya sudah punya judul atau sudah punya bayangan, atau yang kita pakai yang eksplorasi konsep boleh, atau kita buat yang baru juga boleh. Mana yang baik nanti kita akan coba, nanti kita satukan pendapat kira-kira yang masuk akal, yang mana yang kita buat yang lebih menarik gitu. Gimana Bu Darti? Gitu ya? Oke.
Nanti kita kaji dari judul itu bisa nggak memunculkan PCO-nya kan gitu ya Pak Abdul ya? Ya betul sekali Bu Darti, Bu Yayu. Jadi kita bisa sharing terlebih dahulu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi. Kita bisa mengangkat apa yang kita tulis di eksplorasi konsep, atau mungkin ada ide baru atau program baru yang tidak tertulis di eksplorasi konsep. Nah silakan nanti kita sama-sama berbagi. Kemudian nanti setelah berbagi ini, sharing ini, kita akan menyepakati gitu ya, menyepakati judul atau program mana yang akan kita angkat, kemudian kita diskusikan, kita buatkan programnya. Seperti itu. Mungkin saya lebih dahulu berbagi, Bu ya. Boleh, Iya, boleh, Pak. Pak. Boleh. Iya, saya waktu di eksplorasi konsep dan juga ini merupakan keinginan apa namanya, keinginan yang sangat besar program ini bisa terlaksana di sekolah, yaitu bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi pada siswa gitu ya. Hanya saja saya sendiri belum apa namanya, belum memprogram dengan rapi gitu ya, hanya masih sebatas apa namanya, angan-angan. Nah, mungkin kalau ini nanti bisa diangkat gitu, jadi Bapak, Ibu-ibu semua mungkin bisa berbagi gitu ya, memberikan pendapat saran kalau memang ini yang akan dipilih. Kenapa literasi dan numerasi saya angkat? Karena kita ketahui bersama tidak menutup mata bahwa murid-murid kita ini sekarang minat membacanya itu sangat rendah. Inilah yang mengakibatkan ketika siswa menyelesaikan permasalahan yang ada di pembelajaran karena membacanya sangat rendah, tentunya informasi yang masuk pada dirinya, pengetahuan yang ada atau wawasan yang ada pada murid itu masih sangat kurang sekali gitu. Begitu juga dengan numerasi gitu ya. Kadang-kadang mungkin ya sekarang menyepelekan mungkin ya. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan yang harus kita angkat bersama-sama. Itu kalau program dari saya. Mungkin ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sementara itu dulu dari saya, dan untuk selanjutnya mungkin dari ibu-ibu. Mungkin siapa duluan? Bu Pak, Yayu boleh? Pak Latif sudah punya judul. Judulnya apa, Pak? Kalau judulnya sih saya uh, awali pagi dengan nutrisi. Nutrisi ya, Nutrisinya bukan nutrisi. literasi ya. Ya. Bukan nutrisi ya. Awali pagi dengan nutrisi. Nutrisi, numerasi, dan literasi maksudnya. Wah, mantap itu. Oke. Teknisnya nanti kita belum ngatur sih Ya. gimana nanti. Berarti Pak Latif belum punya bayangan ya kira-kira seperti apa, kemana gitu ya, baru bayangan sedikit lah, maksudnya secara detailnya belum ada. Iya, betul. Ya silakan Bu. Nanti kita kaji kalau memang yang Pak Abdul Latif disetujui, kita kaji lagi gitu. Iya, nanti kita sama aja yang mana sih. Kalau saya ini, saya program ini sebenarnya sudah sering saya laksanakan Bu dari 2018 untuk di TK saya. Cuman saya inginnya sih program ini masih tetap berjalan, tetapi dengan inovasi yang baru sehingga lebih menarik lagi, karena memang kemarin terakhir saya mengadakan kegiatan ini itu sepertinya wali murid itu kayaknya kurang antusias yang terakhir ini ya. Jadi saya kepinginnya kan program ini dengan programnya sama tetapi dengan pembaharuannya. Jadi saya punya program itu Market Day untuk anak-anak TK ya. Konsepnya itu anak-anak itu membuat hasil karya. Jadi yang kita jual selain makanan sehat, tentunya tiap Market Day kita biasanya ada tema masing-masing ya. Mungkin masakan tradisional atau kemudian kemudian makanan sehat seperti itu ya. Jadi ada masing-masing tema. Untuk yang sekarang ini saya maunya itu makanan tradisional ya. Kemudian selain konsepnya makanan dibuat orang tua, kemudian kita jual di sekolah, anak-anak yang jual ya. Anak-anak yang jual, terus kita buat undangan untuk orang tua, itu orang tua datang sekolah membeli makanan anak-anak. Yang jualan siapa? Anak-anak yang jualan, orang tua yang membeli.
Kemudian dari hasil penjualan itu nanti diambil keuntungannya akan kita bagikan ke anak-anak. Nah, selain itu kita juga jual hasil karya anak-anak. Nah, untuk hasil karya ini memang saya mewajibkan orang tua harus beli supaya memang ada kelihatan lah keuntungan untuk anak-anak itu ya. Nah, di sana yang ingin saya tonjolkan adalah kemandirian, kewirausahaan, mengenalkan mata uang karena memang di sekolah kami sehari-harinya anak-anak nggak boleh bawa uang ya seperti itu sih. Cuman saya kepengen modifikasi yang baru gitu loh, apa yang bisa saya jual dengan program ini, tapi lebih menarik lagi seperti itu sih yang saya punya. Ya. Itu Bu Darti. Mungkin dari kepemilikannya apa ya kalau kepemilikannya ya masih belum jelas banget gitu loh, masih dipikirkan gitu. Baik, terima kasih Bu Yayu gitu ya, sangat luar biasa juga kalau saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yayu itu artinya sejak usia dini sudah dilatih untuk punya kemandirian, kemudian punya jiwa ownership sebenarnya ya. Artinya wirausaha yang sangat luar biasa gitu kan. Cuman mungkin dalam hal ini kalau di anak-anak TK enggak terlalu berat kalau kalau market day itu karena terkait dengan VCO-nya itu dari nya, dari voice-nya, dari pilihannya, dari ownership-nya kan itu kita juga harus lihat di market memang day. belum bisa kita lepas sama sekali Pak karena memang masih dibantu guru dan juga orang tua itu ya, jadi kan memang belum full ya jadinya ya. Ya mungkin Bu Darti bisa berbagi, siapa tahu punya Bu Darti lebih menarik Pak. Oke, siap Bu Darti, silakan. Ya, terima kasih Pak Abdul, terima kasih juga Bu Yayu udah memberikan kesempatan. Saya beranjak dari eksplorasi konsep yang kemarin yang saya tulis, kemudian dikomentari tidak begitu mengembirakan komentarnya sebenarnya gitu. Tetapi pada saat call kemarin sama Ibu fasilitator pemandu, setelah saya menjelaskan adanya PCO sebenarnya proses di dalamnya itu disetujui gitu, tapi bukanlah karena persetujuan itu yang penting, tetapi ini urgent nggak diterapkan ke anak-anak, kemudian apakah anak-anak itu merasa dilibatkan, ada unsur PCO-nya nggak gitu. Oke, itu dasarnya dulu. Jadi judul yang saya angkat itu adalah kantin sehat. Gitu. Kantin sehat. Nah, di mana kita melibatkan anak-anak di dalam kantin sehat itu? Kenapa saya berani mengangkat ini? Karena memang saya adalah sekolah binaan dari PPLH Provinsi Bali namanya untuk kantin sehat. Itu untuk penentuan menu, kemudian ada kader kantin, kemudian penentuan hari apa menu ayam geprek gitu misalnya ya, hari apa itu anak-anak semuanya yang memilih gitu menu-menu sehatnya gitu. Jadi jangan dibayangkan ayam geprek yang ini, tapi harus ada unsur sayurnya, kemudian ada lagi mie ayam itu harus ada unsur sayurnya, bakso juga harus ada sayurnya dan dibuat sendiri oleh pembuat kantin itu, tidak boleh membeli dia seperti itu sehingga fresh. Nah seperti itu, jadi saya ingin mengangkat kantin sehat, kemudian di dalamnya itu memang ada unsur-unsur PCO-nya, jadi melibatkan choice dan ownership dari anak-anak. Begitu Pak, kalau memang Bapak, Pak Abdul Latif dan Bu Yayu akan menyetujui program. Pak, terima kasih Bu Darti ya. Terima kasih Bu Darti atas penyampaiannya tadi. Jadi terkait dengan kantin sehat gitu ya. Kalau boleh kita tahu Bu Darti, anak-anak ini dilibatkan secara penuh enggak dalam hal kantin sehat itu ya? Mungkin dalam hal pemilihan menu yang diharapkan untuk dijual di kantin gitu kan? Ya, oke. Bisa saya jelaskan. Mungkin sekitar 50% kontribusi pendapat anak-anak itu dilibatkan. Itu artinya tidak ditentukan oleh kepala sekolah atau guru saja. Penentuan oleh kepala sekolah hanyalah pada saat menentukan komitmen pada kantin, kemudian penyusunan MOU,
kemudian penunjukan kantin. Jadi itu ada lelangnya, siapa yang kita ajak untuk di kantin itu dari guru dan kepala sekolah. Tetapi apa menu di kantin, bagaimana alur antri, kemudian bagaimana kelompok penentuan kelompok siapa yang di kantin, kemudian menu makanan hari apa dan siapa piket itu sepenuhnya anak-anak. Itu ada memang gurunya yang membimbing. Seperti itu. Sudah terlihat. Nanti bisa kalau memang ini disetujui, saya bisa ceritakan secara detail. Tapi Bapak Ibu dulu ya Pak Abdul Latif seperti apa? Apakah ada PCU-nya udah jalan, kemudian Bu Yayu udah jalan atau belum, supaya saya tidak mau menonjolkan program saya gitu Pak Abdul Latif, biar kita seimbang. Kayaknya kalau kan di sini dominan SD-nya 2, TK-nya saya sendiri kan nih. Kayaknya mungkin lebih bagus kita ambil yang kantin tuh kayaknya Bu. Ya, bisa juga nanti mungkin saya ATM kalau memang sudah masuk program Bu Darti kita godok, nanti kalau memang bagus bisa ke ATM di TK bisa saya pakai nanti. Boleh pakai punya Bu Darti gimana Pak Latif? Iya, saya rasa saya juga baru dengar nih kalau memang kantin sehat itu bisa melibatkan anak-anak itu ya. Kenapa tidak gitu kan? Kalau seperti program saya literasi mungkin sudah banyak tuh program-program literasi yang ada di di sekolah-sekolah lain, cuma mungkin variasi hanya nama saja gitu, tapi tujuannya kan sama, meningkatkan literasi dan numerasi bagi anak-anak. Hanya mungkin teknisnya yang berbeda-beda kan seperti itu. Tapi untuk konten sehat ini saya jadi penasaran juga nih, gimana kalau kita bahas itu, kita dalami ini, mungkin nanti bisa dijadikan sebuah program yang kita bisa jadikan aksi nyata gitulah. Seperti itu. Boleh. Saya setuju Bu Yayu kalau punyanya Bu Darti. Oke. Siap. Ya udah kalau itu pakai punya Bu Darti ya Bu ya. Kita sekarang dengan senang hati. Nanti kita buat ya Bu. Oke. Sebentar dulu. Sebelum supaya Bapak dan Ibu meyakini bahwa ini memang benar-benar melibatkan anak-anak. Jadi ini kantin itu bukanlah sekedar warung kayak di pinggir jalan gitu ada jualan segitu, bukan begitu. Jadi kantin itu adalah terintegrasi dengan programnya sekolah. Di sekolah itu kan ada program makan buah, kemudian makan sayur, kemudian hidup sehat dan sebagainya. Itu kantin itu mendukung program sekolah. Seperti itu. Di sekolah sendiri sebenarnya saya ada kok sekolah sehat gitu, tapi kayaknya kita terlalu luas mengambilnya. Saya ingin menukik satu program saja supaya gampang saya menggambarkan di mana peran anak-anak sebenarnya. Salah satu sekolah sehat itu bagiannya adalah kantin. Sebenarnya banyak kok bagiannya itu. Tapi saya ingin bahwa kantin ini kantin kita sehat itu bermula dari makanan. Saya ingin makanan itu benar-benar terjamin dan orang tua itu percaya kepada anaknya, diserahkan kepada sekolah gitu. Karena mereka yang mengatur, menentukan menu sendiri, kemudian mengusulkan sayurnya sayur apa gitu. Misalnya sayur bakso gitu kan ada sayurnya kol atau sayur hijau itu anak-anak juga yang mengusulkan itu. Nah seperti itu. Jadi memang program kita di Guru Pokja itu PCU-nya benar-benar terlihat. Jadi sudah oke ya, saya dengan senang hati sih program saya dipilih. Oke, lanjut aja Bu Darti. Ya, Oke, kalau memang lanjut ya, kita kaji kita sepakat kok. Ya. Oke. Cuman ya, namanya kira-kira apa ya? Kalau judul, kalau udah Bu Darti kira-kira udah punya judul nggak? Saya sih kantin sehat ini sebenarnya sudah berlangsung Pak Abdul Latif sama Bu Yayu. Cuman saya ingin mengefektifkan kembali gitu. Jadi tadi pagi atau kapan hari itu saya kan ada gurunya ke kantin tuh memantau kantin. Dia sekedar ngisi gini aja, ngisi scan aja barcode gitu, tapi nggak enakan dia sama petugas kantinnya. Bu, ini kan sepakatannya gorengannya cuma 3 maksimal. Kok bisa 4? Kok Bapak Ibu kok nggak mengingatkan? Nggak enak Bu, gitu bilang. Oh kalau begitu harus pakai anak-anak. Iya Bu, anak-anak lebih enak dia ngomongnya gitu. Kalau guru kan pakai ya ngingetin kantinnya. Justru lebih efektifnya anak-anak. Bu, kan harus pakai sayur ini Bu. Oh, gitu. Bu kepala, saya dicari dah sama anak-anak. Bu kepala itu nggak pakai sayur tuh baksonya, sayurnya dikit aja tuh. Kan kesepakatannya gini, justru anak-anak yang lebih gini. Nah seperti itu. Jadi judulnya mengefektifkan kantin sehat. Tadinya kan efektif, tapi biasalah kantin itu kadang-kadang kalau nggak diawasi dia. Kayaknya kayaknya kok
mengefektifkan kayaknya kurang menarik itu ya. Boleh. Kantin New kantin, kantin baru. New kantin, masa new kantin? Bu Yayu dan Pak ini kita langsung kerja di Google Doc aja ya nanti. Ya, siap. Infanya saya akan kirim kalau memang udah setuju. Bapak Ibu berdua saya bisa berikan di doc-nya. Ya Bu. Dibagikan Google Doc-nya. Oh. Sudah dibagikan sama Bu, berarti di kolom chat. Coba saya bagikan di kolom chat. Kalau you pakai hat atau hat? Oh ya sudah Bu, sudah masuk. Udah masuk ya? Oke, coba dulu judulnya apa yang kita ginikan nih? Days. Kok ada gininya ya? Judulnya apa ini Bu Yayu? Ada Pak. Sebentar. Ini kok belum masuk yang Bentar, Bu. Kantin. Kalau kayak mengefektifkan kantin tuh kayak kepanjangan nggak Bu ini Bu? Kantin sehat, apa kantin sehat aja? Kantin sehat ya. Nama barangnya dikaliin. Abdul apa? Kantin sehat aja ya? Iya, lebih simpel, Bu. Ya, kalau ini kepanjangan Bu nih. Ya. Kantin sehat aja. Kantin sehat gitu ya. Udah. Berarti dari tujuan ini ya. Masih ke number ya. Dari tujuan berarti ya pertama ya. Oke, nanti kanvanya saya buatin ya. Kita diskusi biar cepet ini. Iya. Ayo isi nama kelompoknya ya. Saya dulu ngisi nama kelompoknya. Ya. Kita waktunya 2 jam soalnya ini biar cepet-cepetan. Nanti jam segitu. Iya. Aku yang nomor 2 ya. Nah, Kok di situ? Jadi Pak Abdulnya. ya, kelompok 1 ini ada kita turunkan dulu nih. Ya, gitu ya. Ya, Pak Abdulnya. Pak Abdul Latif siapa Pak namanya Abdul Latif? Oh, udah. Beliau udah nulis. Nah, Bu Yayu, coba buka LMS-nya Bu Yayu. Oke. LMS-nya itu apa yang diminta. Jadi itu kalau menurut saya kantin sehat itu adalah kegiatanku. Kenapa sih ku? Kegiatan itu kan ada 3. Katanya ada intra, itu memang pembelajaran wajib. Ada ko yang mendukung program-program sekolah, tetapi di dalam jam belajar, jam kerja kan gitu. Ini kan jam kerja nih. Ya, jam kerja saya itu kan jam 7 sampai jam 12.50 gitu. Memang anak-anak itu ada di situ gitu. Anak-anak itu ada di jam itu. Kemudian jam tambahan ekstrakurikuler itu adalah jam tambahan. Nah, di jam tambahan itu ekstra. Jadi dari 3 kategori itu ini masuk ko menurut saya. Kalau menurut Pak Abdul Latif dan Bu Yayu apa ini? Iya. Kalau menurut saya juga kurikuler sih Bu, menguatkan karakter anak-anak kan ini di jam karena di jam pembelajaran di jam pembelajaran biasa kan, bukan di luar jam belajar soalnya. Bukan. Ya. Ini juga di jam istirahat justru ini di jam istirahat. Artinya kan kalau ekstrakurikuler biasanya dilaksanakan kan sore atau setelah pulang sekolah gitu kan, atau di ini kan masih ini ada di dalam jamnya ini. Berarti kokurikuler kalau menurut saya sih. Oke, berarti kokurikuler. Pak Abdul Latif gimana, kokurikuler kah? Ya itu Bu. Jadi kasih dah judul apa namanya program apa itu? Program kepemimpinan. Oke, kalau begitu berarti program kantin sehat ini adalah sebuah program. Menurut saya itu program kokurikuler. Tujuannya nih menjalankan kantin secara sehat sesuai dengan ketentuan kesehatan dan menciptakan layanan yang humanis. Karena ada ketentuan kesehatan itu maksudnya gini Pak.
Jadi makanan-makanan yang di kantin itu udah bebas dari 5P, pengenyal, pewarna yang itu kan udah tahu ya, Bu Yayu udah tahu itu ya. Ya, Pewarna, pengenyal, pemanis buatan, pengawet yang itu. Kemudian itu ketentuan kesehatannya. Kemudian harus fresh. Jadi petugas kantin kami itu membuat makanannya di sekolah. Jadi mereka mempunyai 2 kompor besar, jadi 4 tungku jadinya. Kemudian menciptakan layanan yang humanis. Kadang-kadang petugas kantin itu kan juga sama anak-anak tuh. Itu nggak boleh. Jadi ada kader kantin yang mengawasi perilaku kantin gitu, Pak. Jadi nggak boleh sembarangan dia berperilaku. Jadi seperti itu. Gimana, setuju nggak? Berarti benar-benar diawasi Bu ya berarti kan? Benar diawasi. Itu udah pentingnya gini. Pentingnya kader kantin yang PCO-nya masuk di sana gitu. Ya betul. Ya anak-anak merasa karena dia terlibat piketnya. Kemarin pada saat ini piket apa yang ditemukan makanan kantinnya udah isi sayur belum gitu. Sudah mereka diskusi sama anak. Ya Bu, bagus. Berarti kita sekarang Kurikuler ya berarti tugas Oke. 3.3. Mungkin Ya. Bu Darti bisa mengetik terlebih dahulu apa itu program kantin sehat. Siap. Mungkin Bu Darti sudah punya apa Karena saya Iya. siap bertujuan. Kantin sehat jiwa raga gitu apa? Kantin sehat. Nanti saya membuatkan di Canva ya Bapak Ibu ya. Nama kantin sehat. Ini dudetnya kapan sih? Tanggal 8 ya? Ya. Hari dudetnya hari Jumat. Oh ya nggak tahu. Ya pokoknya aman aja besok. Ntar saya buatin jadinya. Cuman nggak bisa cepet saya nih faktor U ini. Nama program itu menjalankan kantin secara sehat sesuai dengan protokol kesehatan, menciptakan layanan humanis. Setuju kan Bapak Ibu ya, layanan humanis itu artinya petugas kantin itu harus gini. Nah, kalau di LMS Bapak Ibu, di LMS-nya itu kan dituntut bagaimana gitu. Bagaimana keadaan ini akan dijalankan. Nah, bagaimana keadaan kantin itu akan dijalankan. Coba nomor 2. Berarti garis besarnya Bu, garis besarnya kegiatan ini mau dijalankan. Tadi kan Bu Darti sudah sempat menceritakan tuh. Jadi anak-anak seperti itu mungkin makanannya bagaimana cara dagangannya dari mana, siapa yang milih dagangannya, siapa yang jaga kayak gitu kan? Berarti kan isinya untuk ini. Ya enggak? Ya, betul. Ntar dulu, coba saya gini dulu. Bagaimana itu? Sebenarnya ini kantinnya itu sendiri itu dijalankan oleh pengontrak kantin. Jadi kami ada orang luar yang ngontrak di kantin. Saya larang betul ada orang dalam. Ada pegawai saya mau ngontrak, saya tidak izinkan karena mereka akan bercabang pikirannya gitu. Jadi orang luar. Jadi kantin saat ini dijalankan oleh pengontrak kantin dan bersinergi dengan program sekolah sehat gitu. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari sekolah sehat gini. Gitu ya Bu Yayu sama Pak Abdul, setuju nggak itu? Ya boleh, betul. Berarti ada MOU-nya dengan pemilik kantin nanti. Ada. MOU pasti selalu ada. Itu harus ada kalau memang. Jadi sebelum kantin itu dilakukan, itu memang saya MOU secara lisan dulu saya panggil, Bu, saya akan mengadakan MOU. Ibu mau ngontrak lagi, tuntutan saya kayak gini, ekspektasi saya kayak gini, Bu, itu. Ibu mau, ya. Terus saya lebih dulu kan sudah membuat draft MOU-nya gitu. Ibu, ini ada klausa seperti ini, Bu, tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Ibu harus memakai cup lengkap, harus melayani ini, terus kantinnya kesehatannya harus begini, kebersihannya harus begini, sirkulasinya begini. Itu ada dari PPLH Provinsi Bali. Ya berarti sudah sudah terpikirkan matang sekali kalau kayak gitu. Sudah saya buatkan dulu klausanya. Ibu benar nih. Nah tahun lalu saya refleksi ya Bu, ya tahun lalu Ibu seperti ini tak gituin ya. Mau tidak mengikuti itu lagi. Misalnya ada kadang-kadang mencuri-curi itu permen, bungkus jual permen ya itu kan saya tidak izinkan itu. Karena itu akan menimbulkan, karena sekolah saya kan sekolah nol sampah gitu, supaya tidak kantin itu menimbulkan sampah baru lagi.
Jadi itu Pak Abdul kegiatan kantin sehat. Oke, mungkin saya yang lebih banyak bisa Iya, siap. gini Ya. karena saya yang pelakunya. Oh, Bu, Kemudian betul. nanti kita memberi masukan-masukan aja Bu, kalau mana yang kira-kira perlu Oke. ditambahin. Iya, gitu iya, ya. betul, betul. Tambah-tambahin ya Pak Abdul ya, mohon Pak Abdul sama Bu Gini ya. Iya, Kemudian kegiatan ini dilakukan pada jam istirahat, tidak pada jam masuk. Yang kader kantin itu dapat dia keleluasaan istirahat dia maju 10 menit. Karena dia akan menjadi kader pada saat kelompok, tapi seminggu sekali dia maju 10 menit. Karena dia akan mengatur lalu lintas orang yang belanja gitu. Jadi anak-anak SD itu kan ada kecil ada besar, supaya anak-anak kelas 1 itu didahulukan. Kemudian dia harus ngantri. Kalau udah selesai makanannya dia kan membawa piring dan gelas tuh kalau membeli. Jadi tempat piringnya di tempat piring supaya nggak nyampur gitu. Bekas makanannya di bekas makanan. Seperti itu di sekolah. Kemudian kelas 5-6 tuh nyuci sendiri. oh berarti Bu Darti sudah berpikir sampai seperti itu ya? Kan Ya. artinya ada yang mengatur untuk bagaimana proses anak-anak itu belanja di kantin kan seperti itu. Karena Ya. memang selama ini kan kalau nggak diatur kan, teriak-teriaknya di kantin rebut-rebutan gitu kan ya. Kasihan adik-adik kelasnya Nggak ada kayak gitu. Tapi gitu. kalau kan Wah, bisa saja sip. terjadi. Bisa saja terjadi kalau nggak Sip. diatur. Nah, yang berikutnya Oke. Pak, ini dalam kegiatan kantin saat ini dilibatkan siswa untuk mengatur lalu lintas antrean. Nah, itu. Kemudian peletakan alat makanan. Jadi kami dapat sumbangan dari PPLH Bali. Itu ada 3 tempat. Alat makannya beda. Alat makan itu piring itu ya, piring, mangkok. Kalau bakso itu mangkok. Kalau nasi itu piring. Kemudian ada gelas juga, kalau es itu gelas. Itu kemudian cara menyajikannya juga ada meja gitu. Jadi itu semua diatur oleh kader kantin. Nah, siswa yang dilibatkan tergabung dalam kader kantin yang anggotanya diambil dari kelas 4 sampai 6 sebanyak 6 kelompok. Nah, seperti itu. 6 kelompok. Kenapa 6 kelompok? Karena ada hari Senin sampai Sabtu. Gitu. Tapi untuk kelas 4-nya karena masuk siang, kelas 4A dan 4B itu membentuk kelas 4A 3 kelompok, 4B 3 kelompok. Sedangkan dari yang masuk pagi 5-6-nya ini 6 kelompok gitu. Jadi seperti itu supaya hari Senin siapa piket gitu. Jadi menentukan piketnya itu anak-anak sendiri juga, saya yang Senin Bu gitu, saya yang Selasa Bu. Semua ditentukan oleh muridnya atas binaan guru yang ada juga guru pembina kantin sehat. Gimana Bapak Ibu, ada tambahan di sini? Lanjut ya Bu. Oke. Saya akan pikirkan berikutnya melibatkan guru sebagai melibatkan guru sebagai pemantau kualitas makanan dan ketaatan petugas kantin atas jenis makanan yang sudah disepakati. Guru yang memantau kantin adalah guru piket. Jadi sekalian kalau piket hari Senin, dia hari Senin ke kantin, seperti itu. Kemudian bersama murid yang kader kantin. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan seperti itu. Kenapa saya gini? Karena kenapa cepat? Karena saya mengalami sendiri. Ya Bu, sebentar tak kita beri masukan. Iya. Jadwal pengelolaan kantin sehat dan siswa dan guru dilakukan tiap hari ya, sesuai dengan piketnya. Kemudian berikutnya saya buka Canva juga sambilannya. Ya, saya nggak bisa cepat di Canva, makanya ini aja dulu, Google Doc aja dulu gitu. Nah, penganan yang dijual di kantin didasarkan jajak pendapat pada siswa dan disajikan sesuai dengan syarat makanan sehat. Makanan sehat yaitu mengandung sayur dan buah serta mengurangi gorengan. Nah, untuk jajak pendapatnya ini tiap bulan beda-beda ya. Maksudnya Bu? Tiap bulan diganti-ganti.
Oh Kan gitu. misalnya bosan gitu, diganti sesuai keinginan siswa. Diganti-ganti Bu, misalnya dulu kan nggak ada mie kuah tuh nggak ada gitu. Anak-anak pingin mie kuah, ya ada tambahannya, tapi mie kuah itu jadi nggak Bukan yang nantinya Indomie itu ya? Bukan yang tapi Indomie gitu ya? Indomie dilarang di sekolah Bu. Hmm. Kami dilarang menjual makanan gini yang bungkusnya tuh kecil gitu. Bungkusnya tuh kecil nggak boleh. Bungkusnya harus gede dia supaya mengurangi plastik. Nggak boleh satu-satu ke Indomie, pokoknya kemasan tuh nggak boleh. Justru itu yang nggak boleh. Berarti ketat sekali Bu ya? Kalau tak lihat tuh ketat banget. Saya yang ketat, karena PPLH-nya menyarankan gitu. Jadi di sekolah saya itu tidak ada sampah plastik Ibu Bapak. Plastik kertas tuh nggak ada. Adapun ada paling 5 lembar saja plastik itu. Itu pun anak-anak kelas 1 kadang-kadang lalai. Tidak ada sama sekali bungkus makanan itu sama sekali nggak ada. Jadi harus kantin dan sekolah itu harus bersinergi, makanya seperti itu. Terus untuk anak-anak bawa bekal dari misalnya ada yang bawa bekal dari rumah kan tetap boleh toh? Semua pakai kotak makan boleh. Boleh ya. Dia beli pun boleh, tetapi dia kotak bekalnya itu disetorkan ke dagangnya gitu. Oh, enggak dari situ ya? Nah, Enggak yang dari dagangnya ya? nah, kemudian dia misalnya membawa kue selamat gitu yang berbungkus dari rumah, dia harus di kotak nasinya itu dia. Nggak, Pak Bu, bungkus kuenya nggak boleh bawa ke sekolah. berarti dibawa pulang lagi sampahnya. Nggak. Nah, sekarang itu kan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Yang berikutnya, mengapa kelompok saya memilih program ini, gitu ya, Pak Abdul ya? Harus aku cek dulu anak-anak Bu. Mungkin sebelum ke sana kita cek lagi Bu, bagaimana kegiatan ini akan Silakan. dijalankan kan gitu. Artinya kalau kita berarti kita punya poin dari A sampai F itu ya, bagaimana Ya, kegiatan coba ini boleh akan isi tambahan, dijalankan. Pak. Iya, mungkin yang D, poin D-nya itu. Jadi di sana Melibatkan guru sebagai melibatkan siswa dan guru gitu, supaya nyambung dengan E-nya. suara ya, supaya nyambung dengan VCO-nya. Ini ya, Dengan Pak ya? dengan E. Yang poin D. Itu ya? Ya. Ya. Ya Bu, Melibatkan guru dan berarti siswa. karena kan judul Ya. program kita kan ini Bu, kepemimpinan siswa. Jadi nanti kalau biasanya selama ini mungkin Ibu Darti pemantaunya dari guru aja, sekarang guru dan anak diajak bersama untuk memantau. Ya, memang. Oh, itu Pak Abdul ya? Ya, mungkin siswanya duluan Bu, daripada gurunya. Oh iya, siap. Bantuin, terus aku bisa kok. Ada, tukar aja. Nah, Bu, ayo dah nukar. Ya, melibatkan siswa dan guru ya. Yo, terus sekarang gurunya ingat nanti. Terus selanjutnya? Tuh kelompoknya tahu berapa orang Bu? Tahu? 6 orang. Kelompok? 6 orang. 6 orang. Siswa Boleh ditulis? Boleh? Kenapa 6 orang? Jadi gini. Jadi 2 menjaga di makanan, 2 menjaga di tempat cuci, 2 menjaga di kantinnya gitu. Yang itu di tempat makanan itu, yang di kantinnya itu ngatasi Bu 2 Bu? Ngatasi kan ngantri dia. Oh, anak-anak kan nggak boleh mendahului ini duluan gitu. Dia mengarahkan itu dia nggak menjualkan. Oh, jadi, dia cuma karena sudah ada petugas pengatur lalu lintas. Dia tidak menjual, jangan salah. Jadi dia tidak membantu menjual. Dia cuma mengatur antrean aja. Jadi mereka seperti polisinya anak-anak ini jadinya gitu ya. Anak-anak tuh merasa senang. Sekarang saya jadi kader gitu. Dia duluan dapat istirahat gitu. Dia merasa, ini hari Senin kok dikasih kantinnya nggak ada sayur loh. Diprotes dia gininya. Nah kan karena merasa memiliki dia. Oke, saya lanjut ya. Ya. Minumannya gimana Bu? Minumannya itu berupa teh boleh. Kalau es teh biasanya es jeruk. Jeruknya harus jeruk langsung. Kalau enggak melotot. Bukan yang minuman kemasan. Kan, seperti ada. Tidak boleh ada kemasan. Kalau ada kemasan, kepala sekolahnya yang melotot.
Keren. Makanya kantin saya tuh kantin terbaik di Kota Denpasar, nomor 2, tapi ada lebih bagus, SD 7 Daupuri. Saya ke sana studi banding kemarin. Nah, mengapa mengapa kami gitu aja ya? Mengapa kelompok kami, bener Bu, kelompok saya memilih program, bener Bu? Oh, Kelompok gitu. kami, Oh. kelompok kami. Kami. Mengapa Apa kelompok kami aja memilih- ya? Ya, Mengapa kami. kami? Ya betul. Nah, pertama ya, ini dari 7 pengembangan kepemimpinan murid ya. Ya. Ah, Kaitannya satu. dapat menumbuh kembangkan lingkungannya, dapat mengembangkan keterampilan prestasi sosial secara positif, aktif dan bijaksana. Nah, ini yang perlu Bapak Abdul dan Bu Yayu cermati nih. Nah, ini kan saya lihat dari ini, di mana murid akan menjunjung tinggi. Ini kan yang di LMS ya, nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai kebajikan oleh sekolah. Nah, ini yang dari saya nih. Nah, kegiatan yang mendukung pernyataan di atas adalah adanya keterlibatan murid dalam membentuk kelompok untuk menjadi kader kantin, kegiatan murid mengatur siswa lainnya dalam mengantre di kantin, dan kegiatan murid memeriksa kebersihan dan layanan, bukan pelayanan. Apa? Dan layanan kantin gitu. Misalnya kantinnya jutek, ini yang protes. Bu, yang ramah dong Bu, gitu dah. Orang adiknya kecil itu Bu, jangan digituin Bu. Bu pakai gini kan anak-anak kadang-kadang Bu kantinnya tuh ngambilin pisang goreng gitu atau apa gitu pakai tangan. Bu kan harus pakai sendok, harus pakai capit. Dia yang protes gitu. Anak-anak yang protes. Sebentar. Bu, aku sambil tak lihat ini sebentar ya Bu ya, rubrik ya Bu ya. Ya. Rubrik Rubriknya, penilaiannya. nah saya juga ada rubrik di tab saya, sebelahnya ada tab saya. Rubrik penilaiannya. Program kegiatan ditulis secara deskriptif, singkat, dan jelas. Tuh. Terus ringkasan program kegiatan mendeskripsikan aspek apa, kan judulnya tadi, mengapa, terus bagaimana dengan sangat jelas, sudah. Unggah tugas ruko, unggah tugas. Ya. Saya juga di situ di tab saya nih. Pak Abdul mencermati kalau ada kurang, Bu Yayu mencocokkan dengan apa namanya, dengan rubrik. Saya memikirkan ya. Siap memantau Bu. Tadi judul program kegiatan ditulis secara deskriptif, singkat dan jelas. Ringkasan program atau kegiatan mendeskripsikan nomor 1 itu Bu Yayu kena ya. Mendeskripsikan apa, mengapa dan bagaimana dengan sangat jelas dan singkat. Ringkasan program atau kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan sangat jelas. Presentasi sangat mudah diikuti, transisi antar anggota kelompok. Ini enggak usah ya. Berarti rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Enggak banyak sih ya. Enggak, 3 poin aja itu yang penting. Apa, mengapa, dan bagaimana dengan sangat jelas. Ya udah jelas tuh kok. Jelas kok Bu. Ya, poin 1, 2, 3 Abdul aja. tukang ini ya. Tukang ya Bu, terus saja. Nanti saya akan baca terus. Kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan sampai di lingkungan yang menempatkan. Sebenarnya 1 aja boleh katanya Ibu gini kan, Bu Pasil. Ya, minimal. Nah, itu nomor B Pak Abdul, dari kenapa memilih itu. Kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menalurkan tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat kali ini ya. Bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu. Nah, ini saya belum buat kegiatannya. Melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Ini harusnya tidak urut besar, tidak gelap nih. Kegiatannya mau ini gimana ngilangin gelap? Nah, nanti saya di Canva ini begini aja saya lambat, apalagi di Canva kalau gini lama.
Oke, kegiatannya akan menumbuh kembangkan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan meneladani tujuan, harapan, mimpi. Nah, mimpinya itu adalah begini. Jadi, kegiatannya berupa adanya kader kantin secara berkelompok. Nah, tuh. Terus, yang membuka wawasan murid. Nah, yang membuka wawasan murid Tentang adalah kegiatan membuka wawasan murid bahwa kantin tidak hanya kegiatannya berupa adanya Ibu perbaiki dulu ya. Tidak hanya tempat berupa adanya berjualan kantin, makanan, namun tempat kegiatannya perbaiki aja tempat. ya, makanya baca dulu. Apa Pak Abdul, tempat gini ya, investasi kesehatan gitu. Nama tempat investasi kesehatan. Iya. Jadi ke kantin itu enggak sekedar kenyang gitu, sekedar makan gitu, tapi kalau makanannya sehat, dia harus berpikir bahwa itu adalah investasi kesehatan gitu maksud saya. Apa yang tubuh saya bagaimana tergantung dari apa yang saya makan di kantin, biar seperti itu maksudnya. Ada slogannya itu, Bu. Apa tuh? Itu dah, tubuh saya tergantung dari Ya. makanan yang saya beli di kantin. Itu biasanya disosialisasikan oleh Ibu ini pembina kantinnya, Bu gurunya. Kegiatannya akan menumbuh kembangkan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi. Ini panjang banget kalimatnya itu, Bu. Enggak. Nah, ini kan saya gini dari LMS-nya. Kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Nah, itu dari LMS tuh. Itu LMS, nggak bisa dirubah itu. Nah, kegiatannya baru kita nih kegiatannya. Berupa adanya kader kantin secara berkelompok. Membuka wawasan murid adalah bahwa membuka wawasan murid bahwa kantin, nggak usah adalah, Bu. Ya, udah. Bahwa kantin tidak hanya tempat berjualan makanan, namun tempat investasi kesehatan. Masukin itu wawasannya dia, membuka wawasan murid. Lingkungan yang menempatkan murid. Ini dari LMS juga nih, coba kita diskusi sekarang. Poin B-nya ya? Poin C. Poin B-nya kau udah setuju nggak itu? Poin apa? Yang B? Udah. Yang B udah ya, setuju ya. Kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi. Nah, ini yang belum bentuk kegiatan melibatkan murid. Oh, ini udah ada dua. Secara aktif dalam pemilihan makanan, pemilihan kelompok kader kantin, dan memberi saran atas layanan kantin. Cocok nggak itu Pak Adu Latif sama Bu Yayu? Menempatkan murid sehingga terlibat aktif. Iya itu, pas dah Bu. Di situ juga itu kan bunyi LMS-nya, kegiatannya apa gitu. Ya, itu sudah mengandung juga itu. Mengandung apa kegiatannya berupa adanya voice dan choice-nya juga sudah ada di situ sebenarnya. Sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Oke, berarti udah setuju ya itu ya. Mengapa program ini kembangkan kan sudah. Sekarang baru strategi untuk mendorong, baru itu sekarang. Y-nya itu berarti sekarang. Bu izin sebentar minum ya. Ya. Pinggangku kok sakit nih. Itu perlu sekarang nomor berapa? Nomor 1, nomor 3, nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu D enggak ya? Strategi untuk mendorong. Nah, ini baru sekarang. Gimana Pak Abdul, strategi mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid.
Nah, ini saya belum dapat pikirkan ini. Mendorong suara. Suara itu biasanya gini, Pak. Tunggu dulu. Saya mau kencing. Pak Abdul, coba pikirkan, saya mau izin sebentar aja. Oke, Bu. Saya pikir. Bu, kok ada suara? Sambil kerja kan boleh ngerumpi sedikit. Ini kalimatnya ada di LMS semua nih, Bu? Yang ABC-nya ada, Bu. Yang di atas. Sekarang kita pilih dari kegiatan-kegiatan di atas itu, mana yang masuk dalam kategori suara gitu kan. Kalau anak-anak, kan ini kan melibatkan anak-anak nih. Ya. Suara apa ya? Ini Pak Abdul, pada saat dia menentukan gini, menentukan tuh. makan. Mungkin bisa di anu aja. Seperti mengajak murid untuk menggali ide terkait dengan kegiatan kantin sehat. Oke. Tunggu. Apa Pak Abdul? Mengajak murid untuk menggali ide. Mengajak murid untuk menggali ide tentang terkait kegiatan kantin sehat. Lanjut. Masih suara ya ini ya? Ya, kemudian melibatkan murid atau siswa. Nanti saya buat lebih cantik lagi ya. Saya di gini nggak bisa. Iya, Bu. Yang penting dimasukin dulu poin-poinnya aja. Nanti kan bisa melibatkan murid. Murid ya, melibatkan kita sepakat murid ya? Ya. Untuk memberikan saran. Mungkin Bu Yayu bisa. Lanjut. Bentar, Bu. Aku masih baca nih. Tentang menu kantin sehat. Bentar, Bu. Aku masih buka teorinya nih. Gininya, apa namanya? Suruhannya di gini. Lanjut Pak Abdul. Suara melibatkan murid memberikan saran tentang layanan lagi Pak nih. Ide terkait tentang menu dan layanan. Nah maksudnya boleh diubah melibatkan. Itu. Dalam memberikan saran layanan tuh maksudnya keramah tamahan gitu Pak maksudnya. Ya artinya murid kan tadi di atas kan di poin-poin kelompok ini memilih mengapa kan gitu, karena melibatkan murid juga salah satunya adalah murid itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran-sarannya atau ide-idenya tentang menu apa saja yang diajak juga berdiskusi kan. Ya. Nah berarti di situ ada suara anak, ada suara murid. Kalau yang malam itu nggak bisa disorein. Aturan makanan kantin tuh yang bebas 5P itu maksudnya Pak? Iya. Oke, cukup nggak itu suaranya tuh? Itu berapa poin berarti Bu? Buka Bu, ini berapa poin yang diminta Bu? Bu gini ngecek gininya. Saya ini masih aku masih. Nggak ada kok di rubriknya. Rubrik tuh suara tuh
ringkasan program kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan keperluan murid dengan sangat jelas gitu aja dia. Iya, dengan jelas itu aja sih. Nggak ada Udah ini. jelas nggak ini Pak Abdul nih suhu kita udah jelas nggak ini? Mungkin ada tambahan Bu, artinya ada lebih banyak kan kita cari di mana sih letak suaranya. Mungkin seperti ini, seperti memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan itu juga kan bisa. Tata, melalui Ada jajak misalnya pendapat. Ini jajak ya, pendapat ini Pak. iya itu udah dia kegiatannya itu. Oh ini melalui jurnal sekolah nih Pak. Nah Melalui itu, jurnal kantin nih. Mereka itu, membuat jurnal ya. Di jurnalnya itu ada saran ya. ya itu dimasukkan. Coba Ada dicek di saran hari ini. poin-poin. Sip. Kami punya jurnal juga. Jurnal. Strategi untuk mendorong suara pilihan. Udah terlihat itu Pak. Kelihatan Ya, Bu? Bu. Berarti kita B ya. Ya. B berarti pilihan. Sistem antrean ya? Antrean bukan Ya. antrean kan? Salah. Ya. Oke. Ya, makasih. Dan aturan makanan. Dan aturan makanan dan kantin sehat isi kata sehatnya. Karena ada bebas 5P harus berbahan tradisional gitu aturannya. Oke, lanjut pilihan yang gimana Pak Abdul ya? Pilihan. Itu tadi itu sama seperti suara mirip-mirip dia dengan suara misalnya. Kayak di siswa dilibatkan gitu kan. Siswa dilibatkan nih artinya. Siswa dilibatkan untuk menentukan dan pilihan daftar menu itu ya? Ya. Atau menu yang dijual tuh, yang Ibu cerita tadi kan menu yang dijual anak-anak kan memilih juga tuh kan. Anak-anak. Menu yang dijual adalah pilihan dari anak-anak. Ya, itu melibatkan anak-anak. Ini murid ya, konsisten murid ya. Ya, betul. Maafkan murid dilibatkan dalam menentukan jenis makanan yang dijual. Tunggu. Apalagi ya Pak Abdul ya, atau Bu Yayu ya. Murid kalau misalkan kita minta pendapat dari anak-anak, kapan kita bisa mulai kegiatan kantin sehat itu? Bisa. Nah itu juga itu voice apa namanya pendapat Pilihan. Ya pilihan anak-anak. Kapan kita bisa mulainya itu? Artinya murid diberikan kesempatan untuk Tunggu. Diberikan kesempatan apa dilibatkan? Diberikan kesempatan. Untuk menyampaikan waktu? Ya, kapan waktu dimulainya kantin sehat? Yang gimana tuh maksudnya Pak? Artinya kita kan apa sama-sama gini ya? dalam Pertukaran menu ya? Pertukaran menu. Boleh. Ya, kapan? Boleh itu. Kapan waktunya tukaran menu? Penataan bisa nggak?
murid diberikan kesempatan untuk menentukan penataan itu alat-alat kantinnya itu. Itu Penataan muridnya. Karena di kantin. kantin itu kami gini, kami ada tuh dah Penataan tempat kantin piring, saja. tempat gelas, tempat pembuangan makanan, itu ada tempatnya tersendiri gitu. Murid dilibatkan nggak itu? Yes. Ya boleh. Secara umum melibatkan penataan kantin sehat gitu, Bu. Oh gitu ya, Jangan sip. dianukan. Untuk Bu, itu tempat minumnya terlalu jauh, saya boleh nggak minumnya di depan aja? Kan bisa dia berpendapat gitu ya. Ya. Penataan kantin. Kantin sehat. Oh, kantin sehat gitu aja ya, singkat ya. Terus murid untuk memilih kapan mereka akan melakukan kegiatan. Oh ini, murid diberikan kesempatan untuk kapan mereka akan menjadi piket gitu, boleh nggak itu? Menjadi petugas piket. Ya. Memilih jadwal piket. Memilih jadwal Boleh piket, kan memilih juga jadwal ya? piket di kantin. Jadwal piket pemantauan di kantin. Menentukan jadwal piket pemantauan kantin gitu ya. Pemantauan kantin. Ada lagi nggak? Rasa itu. Cara menyampaikan. Oh, memilih cara gini. Kan kantin itu ada jurnalnya. Jadi selama ini jurnal itu diisi oleh siswa tapi ditentukan oleh guru gininya, kolom-kolomnya itu. Tapi kalau muridnya dikasih sih berantakan ya. Biasanya sih gurunya biar tertulis ada bukti hitam di atas putih sih. Perlu nggak itu ya? Menyampaikan hasilnya. Hasilnya apa, Bu? Hasil dari pemantauannya secara lisan apa secara tertulis gitu? Apa penting nggak itu? Kayaknya lisan sih, lisan cukup kayaknya ya. Murid diberikan Gina, hasil pemantauannya. Murid diberikan menentukan. Pemantau. Murid menentukan cara menyampaikan hasil pemantauannya. Secara lisan apa secara tertulis gitu? Atau murid menyampaikan hasil pemantauannya secara tertulis gitu lah, Bu. Lebih bagus kayaknya enggak? Tapi kan bukan memilih berarti. Oh iya. Murid diberikan menentukan, kayaknya lucu. Murid diberikan, saya ntar bahasanya diberikan menentukan itu di sana janggal, Bu. Oh gitu, diberikan kesempatan cara menyampaikan hasil pemantauannya. Itu. Kesempatan untuk boleh. Kalau enggak gitu. Pak Abdul mantap. Pak Abdul dah paling mantap nih. Ya, guru bahasa Indonesia tuh. Oh gitu? Iya, iya Pak. Kayaknya. Oke, cukup ya pilihan ya. Oke. Ya. Saya aja dimarah-marah sama Bu Darti. Koma, tanda tanya harus nyambung. Tapi kalau pada saat menulis itu abai, jadi nanti kalau ini biasanya gini. Pada saat menulis kita abai yang itu, jadi fokusnya ke konten. Kalau itu kan kritikalnya. Oke, kepemilikan. Kita akan pikirkan dulu kepemilikan, strategi memunculkan kepemilikannya. Relawan. Coba lihat kegiatan dulu, Bu. Oke, kalau saya kegiatannya gini, menjadikan siswa menjadi relawan. Dia kan nggak dibayar sebenarnya, relawan kader kantin. Gimana, Bu? Oke, Bu. Biar dia merasa memiliki. Ya. Kok siswa lagi sih? Menjadikan murid menjadi relawan, menjadikan murid
relawan. Menjadinya sekali aja Bu. Menjadikan murid relawan. Tak. Coba yang sudah tuh Bu. Menjadikan murid oh ya. Relawan. Betul. Itu maksudnya. Yes. Menjadikan murid Ya, rela. Ya. Coba sekarang ke atas, Bu. Gini nih Bu, kepemilikan nih kalau saya punya pikiran kok gini, anak-anak biar merasa memiliki bahwa kantin itu, anak-anak ikut merasa bahwa kantin itu miliknya dia, makanya dia juga ikut ngontrol, dia ikut ngawasi juga, ikut memelihara kebersihannya kayak gitu tuh. Itu yang kalau menurut aku loh malahan ke sana. Tapi bahasanya Ya. gimana ya? Jadi kalau Coba misalnya Pak Abdul udah ahli bahasa yang gitu-gitu. Coba naik ke poin 3, Bu. Kenapa kami memilih program ini? Coba lihat tuh. Oh ya, tunggu. Yuk naik dah. Naik dah. Di poin apa nih? Di poin A. Di poin A, coba lihat poin A ya. Ya. Kegiatan ini dapat berinteraksi menemukan sosial secara lingkungan yang dapat mengembangkan, akan gitu. Arif bijaksana murid akan menunjukkan kegiatannya, lihat kegiatannya. Kegiatan yang mendukung pernyataan di atas adalah adanya keterlibatan murid dalam membentuk kelompok untuk menjadi kader kantin. Nah, itu juga kan owner. Ya. Kopi ya, saya kopi ya. Ya, itu bisa dimasukkan tuh ya. Percayalah sama Pak Abdul kan. Kopi itu. bersih pembayaran kantin. Kita pikirkan sekarang di sini kan gitu. Ya, kopi dulu bawa. Dah, adanya keterlibatan murid dalam membentuk kelompok untuk menjadi kader kantin. Kemudian kegiatan murid mengatur adanya keterlibatan murid, kan tinggal kita ulang aja nih. Iya. Yang di atas nih, hapus yang sini. Gimana gitu Pak Abdul? Oke, Itu kepemilikan. 3 udah cukup tuh. Mau tambah? Enggak apa-apa, terserah Pak Abdul aja. Saya pasrah. Saya dulu. Pak, di mana dia gini saya nih? Oke, apa cukup ya itu Pak? Cukup nggak itu ya? Nah, di kantin saya itu kan gini, kampanye dia. Menentukan waktu kampanye, bisa nggak lagi? Ada kampanyenya. Tuh masuk voice tuh. Ya, itu biar masuk nanti ke gininya. Voice Di itu voice-nya berarti masukkan di voice. suara ya? Tambahin di voice-nya. Ya. Oke. Melibatkan. Di mana dia? Di mana kursor saya? Coba Bu Yayu, kursornya di voice katanya Pak Abdul. Melibatkan murid dalam kampanye kantin sehat. Melibatkan murid. Di A. Kayak ini nih. Melibat. Mana? Itu kan ada kursor tuh, siapa tuh? Yang A tuh. Enggak ada. Oh, enggak tahu tuh. Bukan aku tuh. Saya. Oh, mau. Di sini Pak Abdul melibatkan murid dalam kok gitu muridnya? Tapi betul kan semua dihapus. Murid dalam kampanye makanan sehat. Itu aja. Nah, pilihan menentukan waktu kampanye yang memilih murid. Murid menentukan waktu kan gitu, kelas dan waktu. Ya, betul. Murid. Itu Pak Abdul. Betul Bu, lanjut.
Nah, tukang saya kenapa gini karena saya ikut cuman di otak satu gimana gitu. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan waktu. Bu Yayu udah 1,5 jam nggak kita nih? Mas, sudah 1 jam lebih, sudah 1 jam 8 menit. Kan tadi 1,5 jam. kan tadi kita mulainya jam 17 lebih 8 tadi. Oh, masih lama. 17 berarti kita berakhir Nah, 18.30, 18.38 lagi 20 menit. 18.40 lah. 40, Ya. 18. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan waktu kampanye tentang makanan sehat dan yang dijual di kantin. Ini kepemilikan ini tentang makanan sehatnya adanya apakah Pemilikan kantin kalau menurut aku Bu, ya jadi anak-anak itu biar merasa di mana anak-anak merasa memiliki kantinnya itu loh. Pada saat kapan anak-anak itu merasa bahwa kantin itu juga kantin ini milikku, jadi aku juga harus ikut menjaga kebersihannya, ikut memantau makanan yang dijual, seperti itu loh Bu. Nah, itu Ya, yang itu. susahnya. Ingin itu caranya itu Pak. kalimatnya opo. Jadi kan karena ini milikku juga kantin ini, makanya aku ikut ngawasi, ikut kan Ya, ibu kan cerita. berarti bentuk kelompok antrean jenis makanan. Nah, ibu kan sempat cerita tuh anak-anak tuh lapor ke saya kalau makanannya nggak cocok gitu kan, misalnya kurang sayur nih Bu. Itu kan berarti karena dia merasa memiliki kantin tuh, makanya Berarti dia jenis makanan yang dijual di kantin. Terlibatan menentukan penataan saja bahasanya Bu. nggak? Bagusnya. Bahasanya aja. Tapi anak-anak boleh kok menentukan jenis makanan? Boleh dia. Iya kan sudah di Anak-anak A ikut itu. mengontrol. Sudah di A sudah ya, disuara ya. itu. Kalau anak-anak ikut disuara. mengontrol jalannya kantin, anak-anak ikut mengontrol Bang. Anak-anak ikut mengontrol makanan yang dijual di kantin itu ada nggak tadi keluar? Ada, boleh. Tapi Pak Abdul Latif ini kuncinya. Apakah itu masuk suara atau pilihan atau kepemilikan, itu Pak Abdul fungsinya nih. Katanya udah ada di A. Mengontrol tuh, ada mengontrol Ya, di A, coba aja. Ya, mengontrol juga tuh sudah di B. Coba yang di B dilihat tuh. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan Pak Abdul udah cara gini dia. menyampaikan Dia yang hasil teliti pemantauannya. Itu. Pilihan Nah, itu kayaknya lebih ke kepemilikan. Bu, murid diberi kesempatan Hmm. menentukan waktu kampanye tentang ini ya. Murid diberi kesempatan untuk gini, berarti gini ini. Murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemantauannya, bukan untuk menentukan. Jadi bisa dia masuk ke kepemilikan. Murid diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil pemantauannya. Misalnya nih Bu kepala sekolah itu nggak ada sayurnya jualannya, atau Bu hari ini kok banyakan gorengannya, misalnya kayak gitu. Gimana tuh Bu? Ya ada sih gitu. Ya itu dah, itu masuk. Pak Abdul apa itu masuk ya? Murid Bisa. diberikan kesempatan untuk, ya mungkin ini dikurangi aja, dibawa ke bawah enggak? Atau bahasanya dirubah, bisa di sini tetap ada, tapi di bawah juga ada, tapi dengan cara berbeda. Murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemantauannya. Berarti adanya keterlibatan, berarti Pak Abdul, adanya keterlibatan murid dalam gitu. Supaya menjadi kepemilikan ya. Supaya jadi kepemilikan. Murid dalam penataan. Nah, gini tambahin dulu awalnya. Dalam penataan dan pengawasan. Oh iya. Kantin sehat. Itu ya? Cukup ke itu. Ya 4 sudah cukup. Kalau sudah 4 tuh. Udah 4. Cukup Bu. Apalagi ya yang perlu kita tambah? Coba Bu gini, lihat LMS apalagi yang dituntut sama kita. Strategi, pilihan udah. Terus bagaimana, mengapa program ini dikembangkan udah. Tujuannya apa? Program baca ini seperti apa? Terus dan seperti itu. Nama kelompok udah. Udah lengkap rasanya ya? Berarti ada dokumentasi beberapa foto nggak Bu? Kalau ada itu bagus ya. Ada. Kalau ada itu bagus. Ada. Nanti saya isikan, tenang aja. Saya yang gini tugasnya.
Bagus kalau gitu. Nanti saya yang dokumentasinya, sistem antreannya, jajak pendapatnya, itu ada nanti. Saya membuatkan di Sama kantornya. foto kantinnya. Ya, aman. Ada yang ada sayurnya, yang ada buahnya, yang kampanyenya, semua lengkap. Orang saya lomba itu sekolah sehat. Oke, Pak Abdul, apa lagi yang perlu kita diskusikan? Nah, Bu, kita cek dari atas ya. Siap. Dari judul dulu. Jadi judul itu harus ditulis secara deskriptif, singkat dan jelas. Kita tadi sudah mengambil judul. Ya, apa tuh, Bu? Judulnya. Kantin sehat. Kantin sehat. Tambahin kalau gitu. Apa kantin sehat? Kantin sehat dan menarik. Hehe. Kurang. Kantin sehat dan menggoda. Kantin sehat dan kantin sehati. Sehat. Apa Pak Abdul? Kantin sehati. Kantin sehat dan menarik hati. Apa, Bu? Kantin sehati. Kantin sehat dan menarik hati. Boleh. Apa ya? Keterampilan sosial. Hidup sehat. Hidup sehat dengan kantin sehati. Gitu. Saya jelek. Hidup sehat dengan kantin sehati. Hidup sehat dengan kantin sehati. Mengembangkan keterampilan. Itu memang ada. Apa yang kamu makan, tubuhmu, apa yang kamu makan, seperti itulah tubuhmu gitu. Tadi apa tuh? Susahan kamu makan. Bu, ini suara. Apa itu? Apa tadi, Bu? Sebentar. Itu coba tadi. Hidup sehat dengan kantin sehat. Ya. Terus tadi itu yang Ibu bilang tadi itu. Itu dah. Apa yang kamu makan tuh? Jadi apa yang kamu makan menentukan kesehatan tubuhmu. Kasih slogan itu, Bu. Kantin sehat. Kata-kata siapa itu? Bu Darti. Kata Bu Darti atau kata tokoh seseorang? Apa lupa saya tadi. Ini udah pelupa umur 51 plus gini dan. Kayaknya sudah masuk sih itu di rubrik semua ya. Udah. Udah, Bu, udah. Diagram Y ini kita buat nggak? Iya, nanti saya yang buat. Begini. Gampang. Nanti saya serahkan sama Bu Darti buat lingkaran tuh. Ya, nanti saya buat. Betul-betul lingkaran ya, jangan oval dibuat. Ya. Ini gambarnya. Siap. Coba turun sekarang. Program. Nama kelompok sudah. Program kepemimpinan murid dalam kegiatan kokurikuler. Kan itu ya. Sambungkan Ibu ya. Ini satunya hilang ya, sini ya. Ini sambung begini. Program kepemimpinan murid dalam kegiatan kokurikuler melalui. Pak Abdul mau nulis apa saya? Bu, itu sasaran kayak gitu tuh, Bu. Sasaran yang bertugas, yang beli itu nggak diuraikan ya? Nggak usah ya? Yang mana tuh?
Untuk pembelinya itu nggak usah di iniin ya. Enggak. Nggak Ini usah. kan yang gini aja. Enggak, Pak Abdul, gitu gimana pendapatnya Bu Yayu? Ini maksudnya yang nomor 1 copy paste ke atas. Nama program nih, Bang. Oh ya ya, ya. Sip, sip. Biar enggak Oh perlu itu kasih nama. Ya, kantin sehat yang humanis saja gimana? Pak ini kantin sehat yang boleh. humanis itu judulnya gimana? Judulnya Humanis tuh Humanis tuh memanusiakan murid. Jadi melayani dengan kantin ramah sehat orang. ya, Ya, kantin sehat yang humanis ya, betul kan bisa ya ganti ya. lebih manis kayaknya Pak Abdul ya. Ya, boleh. kantin sehat yang humanis. Siapa nulis nih Bu Yayu ya? Pakai huruf besar. Ini enggak usah kalau gitu nih. Nanti terakhir Bu, tulisnya di bahu penutup Bu Ya gimana? nanti saya. Udah. Itu sekarang program pembinaan murid dalam kegiatan keuangan melalui kantin sehat yang humanis. Nanti saya buat gininya highlight-nya itu. sasarannya belum kelihatan sana. Di mana tuh Saya bacakan sasarannya? LMS ya. LMS ya, saya baca LMS. Oke. Poin 2, tentukan jenis kegiatan program sekolah yang ingin dikembangkan sudah. Tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Nah, itu Sekarang tulis targetnya di harus mana terus jenjang lihat. banyak? Tunggu. Enggak baca LMS bingung jadi. Di deskripsi kantin Tentukan sehat. jenjang kelas yang ingin menjadi target. Yang menjadi target ya belanja anak-anak semua kan. Kelas 1 Iya. sampai kelas 6. Nah, tapi PCO-nya itu cuma 456 ini. Iya, tapi yang belanja Iya. Yang belanja dan apa memilih menu semua anak yang milih menu. Cuman kader kantinnya yang 56. Oke, gini. Apa coba di rubriknya tuh ya kan ada apa, ngapa dan bagaimana kan itu. Berarti apa tuh nama program, Pak? Tunggu. Nama programnya harus dideskripsikan. Programnya itu program yang bagaimana gitu. Oh iya. Misalkan Di sini berarti ya? kayak program membaca gitu kan. Coba Oke. dicontoh-contoh. Nah. Ini di sini kan? Maksudnya Pak ini? aku mau start foto dulu di grup ya. Ya. Tapi kok mukanya Ibu enggak kelihatan ya? Ibu siapa? Udah kelihatan mukanya cuma aku aja nih sama PPT-nya Ibu. Bisa gitu ya? Ntar saya yang fotoin kalau gitu. Kalau di Ibu kelihatan semua? Tiga-tiganya? Kelihatan, Bu Yayu cantik sekali kelihatan. Aduh, udah sekali. Kan Itu dah Bu. Itu mantap Bu, dijelasin Bu sana. Ya, sekarang ini foto Bu Yayu ke ini biar saya. udah aku yang urus. Udah tak urus tuh. Pak Abdul tukang gininya, tukang idenya. Program kantin sehat yang humanis ini koreksi. Program kantin yang terintegrasi dengan program sekolah yaitu sekolah sehat. Sekolah Pak Abdul cermati ya. Iya, saya lagi ngelihat nih Bu.
Mantap itu. Pak Abdul soalnya paling jeli nih. Pak Bu Yayu juga. Paling jeli, paling geli. Nah, ini nih, program kantin sehat yang humanis adalah, oh ini humanisnya belum saya gambarkan. Pak Abdul sehatnya udah petugas. Ya. Ini yang nomor 2 nih B-nya kosong, tak naikkan boleh nggak? Boleh. Petugas kantin harus humanis, artinya memperlakukan murid dengan baik, ramah, dan sopan. Nah, Pak Abdul coba baca. Program kantin sehat Di yang sini, humanis Bu. adalah, Nih. ya, Dari sini. Nah, tuh. Kelihatan. oh ya. Sekolah memprogramkan agar muridnya sehat. Salah satunya Ya. melalui edukasi. Oh ya. Salah Titik ya, saat titik. Sehat. sehat, bukan titik. Salah satunya. Koma berarti tuh. Titik di Sehat. sana. Mana sih? Koma lah ya. Kalian ribut yang mana sih? Oh ya itu. Udah. Oh, kalian ribut yang mana? Ya. Program kantin sehat yang humanis Udah, Pak Abdul? Ya. Ini dikonsumsi sehari-hari titik di sana? Ya, harusnya enggak titik karena koma. Ya, itu karena Berarti kalau enggak titik terlalu panjang. Bu, Kanya besar. Bu, berarti penganan tuh memang bahasa Indonesia yang baku ya? Penganan, ya penganan tuh makanan. Maksudnya bahasa Indonesia baku nggak tuh? Baku. Aku nggak pernah dengar soalnya. Ya, mana titikku ini? tuh. Titikku mana? Kantin adalah salah satu sumber makanan. Oke, cukup, Bu. Udah masuk. Kantin sehat masuk, humanisnya masuk, udah masuk dua-duanya ya? Ya. Kemudian di bawahnya sini. Sasaran tuh. Siap. Adi itu nih. Semangat nih. Sasaran kantin sehat. Penganannya dijual diganti berdasarkan jajak pendapat siswa dan disajikan apa tuh? Sesuai dengan syarat makanan sehat, yaitu mengandung sayur dan buah serta mengurangi gorengan. Tiap bulan diganti sesuai dengan keinginan. 5P-nya di mana itu Bu Yayu? Saya mau mengurangi 5P yang itu mana dia? Yang mana Bu Yayu baca tuh? Oh, apa di E, 2E masih 2E. Oh, itu ya. Terus plastik itu belum masuk loh. Oh iya itu dah. Mengurangi plastik itu, jadi kantin kita tidak ada plastik. 2F maksudnya. Penganan yang dijual dengan berdasarkan pendapat bahasa disajikan, jangan isi dan ya awal kalimat kok. Disajikan sesuai dengan syarat makanan sehat, yaitu mengandung sayur, buah. Tunggu dulu. Sayur, buah, cabai, sayur, buah, serta mengurangi gorengan. Tiap bulan menu diganti sesuai dengan keinginan siswa. Menu ya, tiap bulan menu. Apanya yang diganti ini kan?
Menu ya, menu udah benar. Menu diganti sesuai keinginan siswa. Mantap. Ganti sesuai keinginan siswa apa? Kemudian Namun tetap dalam kontrol guru, namun tetap ya jangan karena milihnya nanti nugget. tuh kepala sekolahnya melotot itu. Nugget itu kan pengawet ya, mengandung Iya, pengawet ya, karena heeh. dia apa namanya Itu. apa namanya tuh makanan gini dia, makanan yang diawetkan. Terus Bu, untuk pengurangan plastik dan itu di mana masuk? Oh iya ya, Pak ini mana nih? Mana dia Lagi, masuk? Halo. lagi dikit ya, lagi 10 menit ya selesai. Apa? Di mana masuk Pak? Apa itu Bu? Kalimat kalau membuktikan bahwa kantin ini tidak ada plastik juga gitu loh. Apa di program yang di atas itu ya? Kantin humanis itu ya? Ya, masuk sana. Siap. Nih. Gitu, Kak Abdul? Ya Bu. Penyajian makanan kantin gunakan wadah ya. Yang bisa dipakai berulang dan memenuhi standar SNI, gitu gininya. Iya. Dia pakai plastik kok, tapi plastik Bang bukan yang kayak plastik air mineral itu, tapi plastik yang tebal di bawahnya tuh ada merek SNI gitu kok. Gitu baru boleh. Memang udah diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Siap. Oke, udah rasanya ya, tinggal Y-nya saja kan saya ini nanti yang membuatnya. Y-nya Lagi itu satu adalah perlu nggak? Kalau apa ini tuh? dijadikan di Canva nih ya. Ini kan Siap. satu Canva ini, yang nama program ini satu Canva ini sampai sasaran. Ya. Itu satu Canva. Perlu ditulis Satu tujuan slide nggak gitu maksudnya. saat ini? Ya, satu slide. Perlu ditulis tujuan kantin sehat nggak? Oh iya, boleh juga. Tujuannya Nah, ada di coba mana tujuannya? Nomor berapa? di mana ada tujuan? Di bawahnya ini, di bawahnya sasaran. Oh iya, Tujuan. boleh. Ya. Siap. Itu biar satu slide juga dia. Siap. Di sini ya. Ya. Ini sudah jadi dekon saya nih, jadinya nih, deka saya. Gimana? Tinggal bikin ininya aja itu. PowerPoint. Enggak, buat bagjanya lah. Oh iya, Agja, ya. Penganan, menyediakan penganan. Berarti ini kan ceritanya kan program ini kan untuk memang dari ide dari Ibu, tapi kan untuk nanti kan kita bisa jalankan bertiga nih. Jadi kalau menurut aku sih untuk sasaran dari program kantin ini adalah seluruh murid yang ada di sekolah gimana? Dari kelas. Ya. Nggak usah ditulis SC3 Peguyangan. Nanti ketika di Demon TK baru Ibu tambahin di situ gimana? Siap. Apa sih yang enggak? Dah gitu. Semua murid kelas 4 sasaran tadi. Gimana? Dah, tujuan adanya program kantin sehat adalah kantin sehat yang humanis ya. Gimana Pak Abdul? Selesai udah tuh.
Oke, udah ya. Siap. Dah, nanti kanvanya aman. Sip. Judulnya Kantin Sehat yang Humanis ya. Programnya udah, sasaran udah, penjelasan deskripsinya udah, deskriptif udah, sasaran udah, tujuan udah, bagaimana udah, terus mengapa ini dipilih berdasarkan 7 gitu, terus strateginya udah, mendorong ini yang Y-nya, yang 4 nih kan yang Y-nya nih Pak Abdul ya. Ya, itu sudah. Nah, Tinggal salin sana. Oke Tapi deh, itu siap. lagi. Udah berarti secara konseptor sudah Ya. nanti Oke. tinggal salin. Itu agak lama karena sudah 50 plus, jadi agak lama kanvanya. Kita kerja di Google Doc dulu. Yang penting konsepnya tersampaikan kayak gitu Pak Abdul ya. Ya, boleh. Betul, Bu. Artinya pada malam hari ini dari sore sampai malam ini kita sudah mendapatkan satu hasil dari kerja diskusi kita. Silakan apa yang kita diskusikan yang dalam bentuk Google Docs ini nanti tampilannya karena kita tidak presentasikan kan. Nah, karena Ya, tidak ya. presentasikan maka buatkan tampilan yang baik mungkin melalui Canva, Canva. media Canva ya. Nah, silakan saya percayakan kepada Bu Darti. Siap. Untuk Pak, saya mau Betul. nanya nih. Berarti kita unggah 2 ya Pak untuk tugas rukol ini, 1 hasil rekaman, 1 kanvanya kan gitu berarti ya Pak. Betul kayak kemarin kan juga gitu. Kalau Ibu Penny bilang ya direkam saja, siapa tahu nanti diminta gitu. Tapi yang paling penting itu adalah hasil kerjanya itu yang dalam bentuk Canva itu yang diunggah, itu yang paling penting karena itu yang akan dinilai, bukan rekaman kita yang dinilai. Tapi disiapkan saja rekaman ini tetap dikirim linknya gitu. Ya. Rekaman ini kan sebagai bukti kalau kita memang betul-betul kerja melalui apa? Iya, karena susah Bu kalau di LMS itu mengirim dua gini. Bisa Pak. Bisa di komentar. Bisa Pak. Di URL kan bisa di komen. Iya, boleh lah. Kalau di linknya aja dikirim ya. Link rekamannya di komentar. Ya, oke. Siap. Selesai. Oke, silakan kalau sudah tutup dulu Pak Abdul. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sangat luar biasa gitu ya, Bu Darti yang tetap cantik, tetap semangat, kemudian Bu Yayu juga begitu, sehingga diskusi kita sudah dapat menghasilkan sesuatu yang nanti kita bisa buatkan program yang sangat baik gitu ya, program yang perlu kita cermati bersama-sama karena program ini sangat penting untuk menjaga kesehatan siswa. Karena kalau siswa-siswa sehat juga semangatnya dalam hal belajar kan luar biasa juga. Nah, ini pengaruhnya untuk siswa. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu dan akhirnya kita bisa menutup ruang diskusi kita pada malam hari ini. Ya maaf Pak, nanti saya potong sebentar. Bu Darti, boleh presentasinya di ini dulu supaya kelihatan muka kita semua karena di layar karena di layar saya cuma muka saya sendiri nih. Oke. Sebelum foto bersama kita tutup dulu dengan doa. Bu Yayu silahkan pimpin kembali karena tadi membuka, saya silakan untuk itu. Oke, mari karena sudah selesai kegiatan kita sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya malam ini pun kita bisa mengerjakan tugas selanjutnya dengan baik dan besok kita bisa bertugas juga di sekolah dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Silakan Pak. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Buddhaya Rahayu Rahayu. Saya foto. Oke, silakan foto, ambil dokumentasinya. Bu Darti tutup mukanya ulang. 1, 2, 3, nah 1, 2, 3. Antar ulang. Tadi udah hancur semua tuh, coba. Bentar saya bawa ke WA dulu ya. Bagus enggak tadi itu? Kalau jelek ulang lagi. Ya WA-nya lama lelet no. Buat Pak Latif boleh nggak fotoin?
Oke, 1, 2. Saya belum Pak. Bentar, Pak. Tadi saya sudah ini lelet sekali, lo kan? Berarti gitu jadinya. Ya ada. Ya, Ulang. ulang. Relatif. Udah. 1, 2. Ya, lagi sekali. Ya, bebas. Main lagi. 1, 2. Oke, sudah. Oke, selamat malam semuanya. Saya mau sembahyang, mau mandi dulu. Oke, terima kasih Bu Yayu, Pak Abdul, Oke. jadi lancar berkat Terima kalian kasih berdua ya. semuanya. Terima kasih. Namanya Sampai bisa ditutup udah, Ti. Oke, stop presenting dulu. Stop gini dulu. Stop recording dulu.